Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi akhrajan nas minadh dhulumati ilan nur wa yahdihim ila siratal mustaqim, amma ba'du. Puji dan syukur kembali pada malam ini kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sampai malam ini kita masih diberikan umur panjang, alhamdulillah. Sehingga dengan nikmat umur tersebut kita bisa hadir di rumah duka Mancalian Mukonan Sabah Hatinan Rusuh dalam rangka kita bertakziah ke rumah orang tua kita ini. Mudah-mudahan kedatangan kita bersama menjadi ibadah di sisi Allah hendaknya. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak Ketua, Bapak Ibu Pengurus Majelis Yasinan Mutiara Hati Andalas Padang, Bapak Ibu Jamaah Majelis Yasinan, anak-anak kita, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, wabil khusus keluarga yang dalam berduka, yang mana Allah memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya kepada kita dengan dipanggilnya salah seorang keluarga besar kita, orang tua kita, pembina kita, yang mendahului kita menghadap kepada Allah. Mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah di surganya nantinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kajian kita sedikit. Nanti kalau ada yang tanya jawab boleh Bapak Ibu, tidak apa-apa, itu biasa. Alhamdulillah kita masih diizinkan Allah, kita berada di bulan Haram. Baru lebih kurang 12-13 beberapa hari ini kita hitungan matematikanya muawak bertambah. Tetapi hakikat jatah kita di hadapan Allah itu sudah berkurang. Yang beliau yang mandiang nangko orang tua kita Bapak Haji, itu kehidupan beliau di dunia ini sudah selesai. Beliau menghadap kepada Allah dalam keadaan baik. Mari kita bersabar dan redho atas semua itu. Karena Allah menyatakan, jadi kita manusia ini harus menerima itu, tidak bisa tidak. Allah menyatakan dalam hadis qudsi, malam tardo biqadai, siapa yang tidak redho, tidak siap menerima qadaku, ketentuanku, kata Allah, walam yasbir ala balai, ndak sabar atas ujian yang datang daripadaku, kata Allah, fal yakhruj min tahtis sama wati wal ard, persilakan keluar dari kolong langit dan bumiku, kata Allah. Mau itu bana Allah doa. Jadi Allah menyampaikan ke awak berjale-jale, mau ndak mau, siap ndak siap, kita harus redho, kita harus sabar. Makanya alhamdulillah di dalam Al-Quran ini sangat luar biasa.
Allah menyatakan, ada biasanya di dalam kajian takziah itu sering dibacakan surah Al-Baqarah ini, yang dijelaskan di sini adalah wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Janganlah kamu menyatakan orang yang mati, orang yang berangkat, orang yang menghadap kepada Allah itu amwat, mati. Lam awalnya itu lam larangan. Jangan dikecian beliau tu mati. Nah, itu bahasa awaknya itu. Bal ahya. Itu boleh dilihat itu. Al-Quran surah Al-Baqarah, yaitunya ayat yang ke-154. Bal ahya, akan tetapi hidup. Jadi yang beliau tu hidup sama Jawa tapi beda. Mohon dipahami saja. Balik cara itu. Sama dengan kita tapi beda. Sama itu sama-sama hidup. Beliau melihat, beliau mendengar. Kehidupan beliau tu beda dengan kehidupan awak. Kehidupan awak, ruh masih berada di alam jasad, alam materi, yang beliau tidak. Maka beliau tu tidak ada zaman, tidak ada makan, tidak ada tempat. Jadi tidak baingguh jauh batih, tidak bersibak jauh basisya. Tidak ada hukum waktu yang menentukan beliau. Kalau ada dalam rumah, berjalan, butuh makan, butuh minum, tu sebentar kalau siap minum dah. Kenapa? Karena kita masih ada alam materi kita. Jasad awak, tubuh awak masih ada. Yang beliau tidak. Jadi yang awak lakukan kini di rumah kau, beliau tahu. Bahkan 3 langkah, 7 langkah saja masih terdengar sandal di orang yang berada di kuburan itu, beliau tahu. Yang di kerajon, anak, istri, menantu yang ada di rumah kau tahu, beliau tahu. Dia beliau masih ahya, masih hidup. Jadi kalau dalam kajian ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ruh itu kekal. Sampai kapan? Terserahnya Allah. Karena nanti ada namanya hari-hari sesudah hari kehidupan dunia ini yang akan dilalui. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, jadi oleh sebab itu, karena beliau hidup bersama kita, kehidupan beliau berbeda, tentu kita masih menganggap beliau itu berada bersama kita. Nah, cuman posisi beliau itu tentu tidak sama dengan posisi kita lagi. Makanya di dalam keluarga itu, di rumah itu disyariatkan, dianjurkan tidak boleh menangis yang berlebihan maratok, tidak boleh berbuat banyak kemungkaran, lakukan kebaikan apa yang beliau senangi semasa hidup. Kalau beliau senang mungkin puasa Senin Khamis, lanjutkan. Beliau mungkin senang solat berjamaah, lakukan, lanjutkan di keluarga. Apalagi karena beliau senang yasinan, lanjutkan, lakukan itu. Jangan sampai tanti pula, jangan sampai taputui pula. Apalagi beliau adalah pembina kita, orang tua kita. Sampai awak meminta nasihat, sampai awak meminta pituah dan pendapat. Nah, kini beliau sudah berubah alam, berpindah alam dari kita. Tentu kita menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian ayat sebelumnya dijelaskan, hai orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu, mohon pertolonganlah kepada Allah. Jadi minta pertolongan kepada Allah. Jalannya apa? Sabar, salat. Jadi 2 sarananya. Nah, baru dikunci akhir ayatnya itu innallaha, sesungguhnya Allah ma'a. Ada kata-kata ma'a di situ, bukan ba'da. Karena ada juga sering menerjemahkan inna ma'al usri yusra,
Sesudah kesulitan ada kemudahan. Sabananya bukan sesudah, karena bukan ba'da di situ. Bersama. Bersama kesulitan ada kemudahan. Bersama orang yang sabar ada Allah. Innallaha ma'as sabirin. Kalau ma'a itu basamo, basarato, sairiang sejalan. Bu, boleh terang bu? Lama ngantuk ah? Nah, dek landiang sah. Baik, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jamaah rahimakumullah. Nah, jadi oleh sebab itu, mari kita bagaimana sikapi ujian demi ujian itu, semuanya adalah sudah menjadi aturan Allah, sunatullah. Nggak bisa indah. Kullu nafsin zaikatul maut. Itu sudah jelas itu. Kullu, ada kulli, kullu. Tiap-tiap diri, tiap-tiap yang hidup pasti akan merasakan yang namanya kematian, maut. Kalau bahasa Minang kan meninggal. Bahasa Al-Quran mati, maut. Nah gitu. Jadi tidak bisa kita menghindarkan itu. Bilohnya, kapannya, usia bara, sedang manga. Kadang-kadang awak tak kaji saja gitu kan. Ya kayak beliau kan tak kaji sewak tuh. Ambo pun tak kaji juga seperti itu. Tetapi gitulah caranya Allah. Kadang-kadang jatuh sakit. Kadang-kadang ada saja yang menjadi penyebab. Semua itu adalah menjadi sebab, musabab bahwa kita akan menghadap kepada Allah. Yang jelas kita siap tidak menerima dengan situasi dan kondisi yang seperti itu. Inilah yang dituntun oleh Allah dan Rasul. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu, pertama kali biasakan kebaikan-kebaikan yang selalu yang akan menjadikan beliau itu menjadi senang dan damai, tentram dan bahagia, karena beliau itu sudah berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam kajian perjalanan manusia menuju alam baqa, beliau yang sudah beliau lalui itu lebih kurang 6-7. Alam ruh, alam iradat, alam rahim 9 bulan 10 hari, alam dunia, alam sakarat, alam maut, alam barzah. Yang beliau kini sudah berada di alam barzah. Ada yang menyatakan alam penantian, barzakhul. Saya lihat dalam Al-Quran itu surah Ar-Rahman. Bapak Ibu hadirin, ada yang menyatakan dinding. Dinding pembatas. Batai apa? Batas antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Ada yang menyatakan alam penantian. Yang kalian nanti selanjutnya. Nah kalau awak kini kau berada di posisi yang keempat. Alam dunia. Jadi mau tidak mau awak harus akan merasakan sama dengan orang-orang yang mendahului kita itu. Sama. Makanya dalam Luqman 31-34 itu, wa ma tadari nafsun bi ayyin ardin tamut, sadang manga usia bara kita akan menghembuskan nafas yang terakhir, itu adalah rahasia Allah. Innallaha indahu ilmus sa'ah, itu awalnya itu. Sesungguhnya di sisi Allah lah, sesungguhnya rahasia Allah lah. Ada 5 sana dirahasiakan Allah itu. Salah satunya adalah kapan usia bara kita akan meninggal. Kita tidak tahu. Yang jelas kita bagaimana mempersiapkan diri awak. Nah itu yang perlu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Karena alam sesudah alam dunia ini adalah alam yang sangat berat. Alam ruh dulu awak tidak tahu. Karena kita lawan jadi orang saja. Alam rahim kita juga tidak tahu. Sudah 9 bulan 10 hari kita di sana dalam perut ibu kita. Mau tidak mau kita keluar. Tidak ada manusia yang bertahan lama. Jarang yang sampai 2 tahun di dalam rahimnya. Aduh bu, kok 2 tahun dalam parut bantuan itu?
Lawa janggui keluar tu mah. Ndak ada. Mau ndak mau keluar, pindah alam lagi. Alam dunia. Nah ini kita, alam dunia kok. Baralamu di alam dunia, ya seumur manusia. Nah, situlah qada dan qadarnya Allah. Maut, jodoh, rezeki itu sudah ditentukan. Boleh yang kancang ada yang sampai 100 tahun. Ada 150 tahun. Jarang-jarang yang 200. Beda dengan umat dulu. Oh, umat dulu 1000 tahun. 1000 kurang 50 tahun. 500 tahun, 200 tahun. Kau awak kini ndak tanggung dah. Kalau dia gi 300 tahun itu lawa tahu dah gua je julutui itu mah. Lawa gulung tu. Bakaco se takui awak tu mah. Lawan tuak taruang bawa sadolah ya. Lakari pui sadanya. Sedang kini lawan dia ikut tu. Itu adalah sunatullah, kita jalani saja. Apa yang kancang? Maka standar kehidupan manusia akhir zaman tu Rasulullah 63. Nah kalau beliau apa jiko 66, 66. Tapi ternyata beliau masih tagih baru masih kue gitu kan. Makanya ndak percaya awak gitu kan. Beliau ndak ada sakit talatak, riwayat sakit ndak ada gitu kan. Kalau ada riwayat sakit talatak, sakit apa kan itu kan sudah biasa menurut kita gitu kan. Tetapi beliau masih segar-segar 66. Begitulah kadar beliau, ketentuan. Awak barah ndak tahu, wallahu alam. Yang kita jalani saja kehidupan ini. Nampak kok awak berbuat baik saja. Karena kata Rasul, manusia yang baik itu umurnya panjang, banyak kebaikannya. Nah, itu manusia yang baik itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, kemudian setelah alam dunia ini, mau ndak mau kita harus berangkat, itulah alam sakarat. Alam sakarat itu proses. Ada juga yang sering menyebut sakaratul maut. Itu beda dua alam itu. Sakarat itu proses berpisahnya ruh dari jasad. Masuknya ruh ke dalam jasad awak tidak tahu. Karena awak lawan jadi orang segini kok. Tapi tak kala ruh keluar berpisah dari jasad, Masya Allah, sakit tidak tanggung-tanggung. You sakit bu. Tidak percaya coba lah. Kalau dalam hadis itu diriwayatkan dicambuk, dipukul dengan pedang yang tajam. Tajam itu ambo sama nambah itu. Dengan pedang di sana bahasanya itu 300 kali. Dicatuk je pedang tu Pedang tajam tu 300 kali. Apa kira-kira tu? Ada juga orang mengisian bagaikan sakit mati itu sama jo kambiang dikubak duit-duit. Tua kambiang dikulian duit-duit. Raswa tu itanya ke kambiang tu gitu. Tu ada tahu demah. Sakit iya. Ada di sana bahasanya sakit yang bersangatan. Haus yang bersangatan. Lapar yang bersangatan. Kalau ada kata-kata bersangatan tu ndak ada awih dia itu ledo. Bahkan dalam riwayat hadis dijelaskan, andaikan ayah lawi itu awak minum kasadualahnya habis ndak lapih hawi awak do. Begitu haus yang bersangatan itu. Itu rasa. Rasa bu. Lapar yang bersangatan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, awak yang majelis yasinan ko, kalau ada keluarga awak memang beliau dalam posisi sakarat, jalur tabuang banah lo. Awih ya, bagi cincau beko. Keluar cincau tu balik. Kan nanti kan idza zulzilatil ardu zilzalaha, tak kalah bumi diguncang dengan seguncang-guncangnya. Jadi tak kalah ruh keluar dari jasad itu kekuatannya dahsyat itu. Yang ada dalam paru itu keluar tu. Makanya ada yang muntah bagai keluar cincau tadi itu. Hati-hati. Yang dimukasi haus di situ tu, beliau ndak ingin ayihnan itu do, tapi kalimatun thayyibah. Maka di sanalah fungsinya anak-anak yang soleh, sahib, karib, kerabat yang soleh dan soleha. Lakinu
mautakum, bimbinglah, talkinkanlah orang yang dalam proses sakarat itu dengan kalimah la ilaha illallah. Tidak ada kalimah yang lain. Karena di kala itu yauma la yanfa' wala banun, kata Allah dalam Al-Quran. Di kala itu, di saat itu, mal la yanfa' harato, ndak bermanfaat, wala banun anak ndak bermanfaat. Paling kancang bandoa manangi adoye marato bagai yang kurang-kurang agamohnya tu. Ini tidak boleh maratok di saat itu tu. Karena beliau dalam proses. Proses. Maka difungsikan di sana adalah kalimah la ilaha illallah. Itu yang mau kasih lakinu mautakum itu. Makanya Bapak Ibu kalau ada awak membimbing saudara awak, dosa awak dalam proses sakaratul maut, tolong selesai. Sampai sudah. Kalau sempat di tangan awak, dalam bimbingan awak, beliau itu proses sakaratul maut yang sampai selesai dengan kalimah Allah, Masya Allah. Mangqala, kata Rasul, siapa yang mengucapkan di akhir kalamnya, kalami akhiru kalami, di akhir kalamnya la ilaha illallah, dakhalatil jannah, dijamin masuk sarugo, kata Rasul. Nah, kan luar biasa tuh. Makanya kau dapat hendaknya bapak-bapak, ibu-ibu yang karajo di rumah sakit, yang memang ada berurusan dengan jenazah, orang dalam sakarat, salamayan tuh. Itu perjuangan besar itu. Syariatnya gara-gara hawa beliau salamai. Nah, itu syariatnya tuh. Kan hebat tuh. Jadi kalau ada bidan-bidan, bapak-bapak, ibu-ibu yang kerja di rumah sakit, nyampang memang ada orang dalam sakaratul maut, nampak dia awak salamayan itu. Kalau awak orang Islam, makanya kok ke rumah sakit, masuklah rumah sakit Islam, gitu kan. Mohon maaf, bukan enggak ada gitu kan. Kenapa? Karena nanti indikasinya, mana tahu ditakdirkan Allah awak singkir di situ. Awak kan dah tahu doh. Tetapi tanda salib di kepala awak, itu kan bahaya itu. Mohon maaf, ini kajian ini khusus kepada kaum umat Islam. Nanti jangan salah persepsi pula di YouTube saya nantinya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi makanya akhir kalam itu yang penting. Kenapa? Seluruhnya udah tarik. Kodrat ndak ada. Iradat ndak ada. Apalagi kalam ndak bisa. Apalagi hayat cie-cie tinggalannya hangga awak. Ndak ada satu pun yang milik awak tu ndak ada. Makanya kajian ilmu tauhid itu manusia bukan hak milik, tetapi adalah hak pakai. Maka selagi dititipkan oleh Allah, pakailah elok-elok, manfaatkan sebaik-baiknya. So kalau sudah kembali kita ditarik, diambil oleh Allah semuanya, habis, selesai sudah, dan semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Silakan Bapak Ibu, ada yang bertanya? Udah 30 menit. Iya, jangan payah nara Pak. Tadi jam 9 tadi. Iya Pak. Bapak terakhir itu ya. Salah nak membawa ke rumah sakit. Ya. Sakitnya beda apa Pak Ustaz? Ke rumah sakit ke Sudarso. Ya. Yang kata Ustaz tadi kata dosa itu. Ya. Dan beliau kan sampai ajalnya di sini. Ya. Salah nak membawa rumah sakit. Baik, terima kasih Bapak. Maka itu tadi sudah disampaikan, dampingi beliau tu. Sabanahnya di masa saja nyonan khawatir naragu awak ndak ada yang mendampingi dan didampingi oleh yang lain. Tuh. Mohon maaf Bapak Ibu keluarga, silakan tunggu di luar. Contoh. Gitu. Tentulah bakal aturan dalam salah Oh, mana tahu? Sebaiknya.
itu kan saran gitu kan sebaiknya. Nah, kalau memang iya jo, dan saya sering ke yos. Kalau memang nampak tanda-tanda, mohon maaf, saya dampingi jamaah hamba. Begitu kan? Kan di sharing di keluar, Pak silakan tunggu di luar. Maaf Pak, jamaah ambo beliau, saya dampingi. Yang lain silakan. Nah, kalau ambo kayak gitu. Apalagi kalau nampak memang tanda-tanda di awak gitu kan. Tapi kalau masih alam sadar beliau tidak ada masalah gitu kan. Masalah itu. Tapi kalau memang sudah nampak tanda-tanda beliau sudah zak itu di puncak. Itu zak itu. Ruh sudah berada di rongga dada dan kerongkongan. Itu zak. Diresek kaki lah mulai dingin, tangan lah mulai dingin, mata tidak berpengaruh lagi. Roh sudah sini, tuzak di puncak. Jangan lepas, jangan lepian. Mohon maaf Bapak Ibu, jangan lepas itu. Siapapun, biar orang tua hawa ataupun sanak famili hawa, kalaulah seperti itu, tolong selamaian. Paham kok gitu? Satu tadi ayatnya. Yang kedua, di dalam sakaratul maut itu ada 7 rombongan setan yang berusaha untuk menyesatkan kita. Kita itu mau kasih orang dalam sakarat itu. Satu rombongan itu kekuatan daya aksinya lebih kurang 70.000 untuk menyasean. Dan mungkin dalam riwayat pernah kita mendengar ada nampak dia awak, sebenarnya awak tak nampak, ada awak yang tagak di samping beliau tak nampak. Orang yang dalam sakarat itu nampak di samping awak memaci sagale hayi, awak dalam keadaan haus. Itu mencari itu dialog dengan itu tuh sebenarnya setan yang menjelma. Kalau dalam riwayat setan menjelma orang yang kita cintai, tetapi orang itu telah mendahului awak, lah meninggal. Mungkin istri, mungkin anak, mungkin karib kerabat, orang yang paling awak sayangi, beliau sudah mendahului kita, menjelma, memaci segala awak dalam keadaan awih. Tentu dialog di situ, Mbak, kami nom Pak, engko guru, ya, iyo, awi, iyo. Disitulah peran dia untuk memurtadkan dan menyesatkan kita. Jadi sangat penting sekali kalau memang ada proses dalam sakaratul maut, tolong selesaikan elok-elok Bapak Ibu. Jadi kalau beliau kan dibawa ke situ, maka sebaiknya didampingi. Dan kodape nanya memang awak yang malapeh, kan gitu. Memang awak yang malapeh. Kalau memang orang yang lain yang melepas, kita tidak tahu seperti apa. Kita tidak tahu seperti apa. Wallahu alam. Tapi yang jelas kita beranggapan satu, beliau bukan memuji beliau, tidak ada. Pertama beliau sudah haji. Orang yang haji itu tidak ada balasan, laisal jaza, tidak ada balasan kata Rasul ilal jannah, kecuali surga. Yang kedua, kebaikan banyak yang beliau rintis, yang beliau tinggalkan untuk kita. Di antaranya majelis yasinan. Kemudian beliau senang bergaul, beliau orangnya lepas dengan begitu, dan Nambo menangkap beliau seperti itu. Bahkan beliau sering mengirim video-video dengan saya gitu kan. Masih ada videonya gitu. Jadi secara hukum manusiawi beliau adalah orang baik. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan itu Allah memberikan kepada beliau, tentu membalas dengan yang baik pula, karena Allah adalah Maha Adil. Gitu. Baik Bapak Ibu, masih ada yang lain? Jadi sebaiknya kalau memang ada dusana awak yang sakit, pertama prioritaskanlah rumah sakit yang Islam.
Artinya yang mengarah kepada Islam lah gitu kan, umumnya sifatnya. Kemudian yang kedua, kalau memang harus ke sana juga, dampingilah dari pihak keluarga. Kita tidak tahu kalau lah masuk rumah sakit itu kan kapannya kita tidak tahu, ajal itu kita tidak tahu. Yang jelas kita syariatnya berusaha. Lah maksimal usaha kita serahkan. Faiza azamta fatawakkal 'alallah. Kalau kamu sudah membulatkan tekad, lah berusaha maksimal mungkin secara hukum manusiawi, maka serahkan kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Maka di sanalah Allah akan memberikan yang terbaik kepada kita. Yang lain, Bapak Ibu, masih ada? Kemudian mensolatkan ramai, dan juga ngantarkan ke kuburan ramai. Dan masih takkan ada mbok ini kok. Beliau dikuburkan, tanahnya bagus dan ada batang kayu di situ. Gitu. Karena nampak ada mbok batang durian. Begini Bapak Ibu, dalam riwayat, dalam hadis, jadi kok dapat memangnya tanamlah di kuburan itu kayu yang bisa tumbuh. Contoh, kata Rasul, andaikan ada burung bacaka di tempat lain, kemudian tabangnya inggo di tempat kayu yang ada almarhum di bawah itu, lapis sesangoknya, burung yang lain mengajar tu kama apa ini tak tahu loh. Pokok burung nan dikajar aku lari ke tempat awak tu, lapis sesangoknya itu yang di bawah mendapat rahmat dari Allah. Jadi itu salah satu hikmah dipancangkan itu kayu palang itu, karena Rasul memang sunnah Rasul berbuat seperti itu. Gitu. Nah, kemarin kan saya yang menemukan itu, minta tolong itu kan, gitu. Memang seperti itu. Jadi siapapun, jadi pancangkan. Nah, kalau dua silakan, satu juga tidak apa-apa. Baso awak tando gitu kan. Tetapi itu ada nilai hikmah di dalamnya itu. Sunnah Rasul, bahkan kata Rasul, selagi basah kayu itu, yang di dalam kubur itu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan sangat luar biasa itu. Ya Bapak Ibu, jadi kita sangat yakin dan percaya beliau Pak Haji adalah tokoh bagi kita, orang tua kita, sangat banyak membimbing dan mengarahkan kita untuk kepada kebaikan. Dan semua itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Adil, pasti akan memberikan yang terbaik kepada beliau. Yang lain masih ada Bapak Ibu? Makanya diminta akan dituntut kepada keluarga, sanak famili, anak-anak yang ditinggalkan, cucu-cucu yang ditinggalkan. Pertama memang sabar. Yang kedua doakan. Itu bahagian daripada adab berbakti kepada orang tua kita yang telah mendahului. Satu adalah mendoakan selalu, kemudian lakukan kebaikan selalu. Kok hebatnya kok. Setiap kita melakukan kebaikan tanpa beliau minta, beliau mendapat kebaikan dari anak cucu istri yang berbuat baik itu. Itu yang mau kasih namanya pahala jariah, mengalir terus. Anak berbuat baik, anak mendapat pahala, dan orang tua juga mendapat kebaikan, pahala dari kebaikan yang dilakukan oleh sang anak tersebut. Itu hebatnya. Lakukan kebaikan selalu. Apa saja kebaikan kayak puasa sunnah, sholat, jaga sholat gitu kan, berinfak. Mungkin tidak harus banyak-banyak, mungkin maghrib, beko di subuh, atau di mawa sholat berjamaah, beko singgah di masjid, infak. Nominalnya bukan, tidak dihitung nominalnya. Yang penting kebaikan itu Allah selalu memberikan lipat ganda. Niat kita sudah. Jadi begitu hebatnya.
Ini dalam agama, in ahsantum li anfusikum, siapa yang berbuat kebaikan itu untuk dirinya, dan kebaikan itu mengalir kepada orang-orang yang orang-orang yang merintis, yang mengajarkan, yang membimbing awak untuk berbuat kebaikan itu. Itu hebatnya, awak selalu dalam posisi kebaikan itu. Silakan Bapak Ibu yang lain masih ada? Kalau enggak awak tutup leh. Atau kok do kamal kolontong lo. Biasa aja sih awak kamal kolontong. Tak satu